Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja ya. Ya, di kesempatan ini teman-teman saya akan mengajak kita mendengarkan pernyataan langsung dari kuasa hukum Bapak Pendeta Yusuf Manabulu terkait dengan alasan ditangkapnya Bapak Pendeta tersebut. Dan kita akan langsung saja mendengarkan cuplikan videonya, sesudah itu kita akan memberikan komentar kita secara singkat saja. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Anda akan mendengarkan cerita sebenarnya tentang penahanan Yusuf Manubulu. Yang pertama pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir itu. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manubulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa? Karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi, ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa? Kita sama sekali tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manubulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat, tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana, tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat, ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan ini laporan tanggal 7. Ya, kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu, tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan, ya. Itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan,
pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa actus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manulbulu terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manulbulu beberapa bulan yang lalu. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah beberapa poin yang Bapak Sandi Situngkir yang memberikan penjelasan terkait dengan kenapa Bapak Pendeta Yusuf Manabulu ditangkap di Jawa Barat. Jadi kita patut sedih karena seorang hamba Tuhan ya langsung ditangkap di sana dan kita tidak tahu kelanjutan informasi hingga sekarang ini. Dan yang jelas kondisi Pendeta Yusuf Manabulu belum ada yang tahu kecuali pengacara dan mungkin keluarga yang tahu. Dan kita berharap dan berdoa kiranya Bapak Pendeta Yusuf Manabulu tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga di dalam kondisi yang sedang dihadapi saat ini dia tetap hatinya tegar sehingga dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dan kenapa saya katakan di awal tadi saya patut sedih? Karena kalau kita perhatikan dari cerita pengacara tersebut, alasan dia ditangkap itu kurang kuat sepertinya ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan beberapa apologet Muslim yang menghina kekristenan, bahkan sudah ada laporan ke polisi oleh Bapak Pendeta Muriwali, ya, dia juga sudah sampaikan di YouTube-nya. Mereka juga melaporkan, tapi respon bahkan tindakan langsung dari kepolisian itu belum ada. Kita tidak tahu alasannya, tapi yang jelas beberapa orang yang selalu menghina kekristenan, mereka sepertinya dibiarkan begitu saja dan kelihatan banget bahwa orang Kristen di sini begitu sulit untuk menyuarakan kebenaran, bahkan menjawab klaim-klaim yang tidak benar dari beberapa polemikus Muslim. Kami berharap dan kami masih percaya bahwa ada kepolisian yang sangat baik, yang sangat jujur dan berintegritas. Dan kami berharap kiranya mereka boleh bekerja dengan jujur dan boleh menegakkan keadilan dengan baik. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yusuf Manabulu dan keluarganya dan pengacaranya, kiranya Tuhan pakai dan mereka boleh terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran sehingga keadilan betul-betul ditegakkan di tengah keluarga Pak Pendeta Yusuf Manabulu. Tuhan memberkati semua, damai sejahtera bagi kita semua.